Hashtag kabur aja dulu. Sebuah tren yang belakangan ini sempat viral di berbagai macam platform media sosial seperti X, TikTok, dan Instagram. Sebuah tagar yang merupakan respon kegusaran masyarakat akan kondisi negara tercinta kita ini, Indonesia, yang dinilai kurang menyejahterakan. Topik ini sangat menarik dibahas karena menyangkut dan melibatkan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia. Bersama saya Raka Dwi Permana, mari kita bahas hashtag kabur aja dulu. Dalam video ini, saya akan membahas beberapa rumusan masalah diantaranya yaitu pertama, apa pengertian dari hashtag kabur aja dulu ini? Lalu kedua, apa penyebab tren ini menjadi viral di berbagai macam platform media sosial? Lalu ketiga, apakah tren ini merupakan sebuah hal yang positif atau bahkan negatif? Lalu keempat, pihak mana saja yang bertanggung jawab atas viralnya tren ini? Dalam video ini saya akan membahasnya secara ringkas dan jelas. Simak baik-baik. Tagar ini pertama kali muncul sekitar tahun 2023, namun mulai viral dan menjadi tren sekitar awal tahun 2025 kemarin, yang pemicunya adalah efisiensi anggaran, sebuah kebijakan yang kontroversial karena dinilai merugikan masyarakat sipil. Hashtag kabur aja dulu ini merupakan tagar yang mengajak sebagian atau bahkan seluruh rakyat Indonesia pergi ke luar negeri untuk sementara waktu, sampai setidaknya kondisi di negara tercinta kita ini membaik. Kondisi di Indonesia dinilai tidak baik bukanlah tanpa sebab. Banyak sekali faktor atau contoh kasus yang menggambarkan ketidaksehatan Indonesia ini, mau itu dalam segi politik maupun ekonomi. Salah satunya adalah efisiensi anggaran kemarin, yang kebanyakan datang dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat sipil. Faktanya ternyata tagar ini paling banyak dicuitkan oleh mereka yang usianya sekitar 19 sampai 28 tahun, yaitu sekitar 50,81%, dan sisanya oleh kalangan yang lebih muda dan lebih tua. Data ini menjelaskan bahwa alasan jelasnya hashtag kabur aja dulu ini menjadi sebuah tren adalah karena sulitnya lapangan pekerjaan, tidak adanya kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Karena alih-alih mengedepankan meritokrasi, nepotisme justru menjadi prioritas utama dalam mendapatkan sebuah pekerjaan. Itulah mengapa kebanyakan anak muda yang meramaikan tren ini menganggap bahwa pendidikan yang telah mereka tempuh selama belasan tahun itu dirasa percuma, karena ujung-ujungnya yang mendapatkan pekerjaan adalah mereka yang mempunyai orang dalam atau tanda kurung nepotisme gitu. Dan tak hanya itu, kebijakan-kebijakan pemerintah pun justru menambah kegusaran masyarakat, karena ya memang kebanyakan merugikan masyarakat sipil seperti efisiensi anggaran kemarin, lalu ada RUU TNI sampai ke RUU Polri. Itu merupakan sebuah kebijakan-kebijakan yang dinilai malah merugikan masyarakat sipil gitu. Hal tersebut memunculkan ajakan-ajakan dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya untuk pergi dulu ke luar negeri sementara waktu, karena atas dasar solusi kegusaran mereka gitu. Lalu apakah keputusan itu positif atau negatif? Menurut saya, untuk sebagian masyarakat itu positif. Bagi mereka yang sudah siap secara finansial, administrasi, juga mental gitu. Karena masih banyak negara di luar sana yang memberi kesempatan jauh lebih besar dari Indonesia untuk hidup sejahtera, untuk mendapat sebuah pekerjaan. Namun ini bisa menjadi hal negatif bagi mereka yang belum siap persyaratan tadi gitu. Bagi mereka yang memaksakan diri untuk pergi ke luar negeri, yang alhasil mereka justru memperburuk keadaan mereka sendiri. Lalu di pembahasan terakhir adalah pihak mana yang bertanggung jawab atas viralnya tren ini. Menurut Panji Pragiwaksono, pemerintahlah yang berhak bertanggung jawab atas adanya tren ini, atas keputusan-keputusan masyarakat untuk pergi ke luar negeri. Karena menurut dia, pemerintah itu harus jauh lebih adil, terutama dalam membuat sebuah kebijakan, membuat sebuah sistem di dalam lapangan pekerjaan khususnya, karena hal ini bisa mencegah talenta-talenta rakyat-rakyat Indonesia untuk kabur ke luar negeri gitu. Pemerintah harus jauh lebih efektif dalam membuat sebuah kebijakan, pemerintah harus jauh lebih adil dalam membuat kebijakan, dan lain sebagainya. Karena memang rakyat tidak ada alasan kabur apabila pemerintah itu sehat, apabila pemerintah itu adil. Rakyat sendiri akan betah tinggal di Indonesia. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah hashtag kabur aja dulu ini hadir disebabkan oleh respon kegusaran masyarakat akan kondisi di Indonesia yang dinilai tidak baik-baik saja dalam segi politik dan juga ekonomi. Salah satu contoh kasusnya adalah sulitnya lapangan pekerjaan bagi warga negara muda yang menyebabkan mereka terfikirkan untuk pergi ke luar negeri sementara waktu untuk mendapat sebuah pekerjaan yang layak, juga kehidupan yang sejahtera. Karena mereka melihat bahwa
kesempatan di luar negeri jauh lebih besar dibanding di Indonesia gitu. Namun langkah ini juga perlu dipertimbangkan secara serius bagi beberapa orang yang merasa bahwa persiapan mereka belum tersiapkan gitu, karena ini menyangkut pada kehidupan mereka di masa depan. Jangan sampai langkah ini menjadi bumerang bagi sebagian orang gitu. Dan ini juga menjadi sebuah pembahasan ini menjadi sebuah refleksi bagi pemerintah untuk membuat kebijakan jauh lebih adil. Karena apabila rakyat merasa pemerintahnya adil, merasa pemerintahnya membuat kebijakan yang menguntungkan, rakyat tidak akan merasa tidak betah, rakyat akan tidak terfikirkan untuk pergi ke luar negeri gitu. Jadi buatlah untuk pemerintah sebuah kebijakan yang menguntungkan seluruh masyarakat Indonesia dan bukan golongan tertentu gitu. Karena segala kebijakan, segala keputusan yang dibuat oleh pemerintah itu sangat berpengaruh pada kondisi ekonomi dan politik di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dan kecacatan dalam saya menyampaikan sebuah pesan. Untuk koreksi boleh dikoreksi. Dan semoga kedepannya saya bisa jauh lebih baik. Terima kasih telah mendengarkan. Selamat malam.